Hai teman-teman, jadi dalam video kali ini saya akan membahas berbagai modul pembelajaran yang ada pada abad ke-21 ini yang bisa digunakan oleh para guru dalam mengajar di kelas. Apa saja sih modul pembelajaran itu? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi, model pembelajaran yang pertama ada model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning ini menggabungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya di kelas? Yang pertama, guru bisa mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan di blog guru. Kemudian setelah di kelas, guru akan memberikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kepada murid. Dan selanjutnya, guru akan menyuruh murid untuk mengakses blog guru dan mengerjakan pertanyaan yang ada di dalamnya. Setelah itu, guru akan menyuruh murid untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut dan jawabannya. Setelah itu akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, hasil diskusi dan juga hasil presentasi akan dibuatkan bentuk artikel dan dipublikasikan di website sekolah. Kemudian guru akan menyimpulkan bersama-sama dengan murid apa materi mereka. Setelah itu, guru bisa melakukan penugasan selanjutnya melalui blog guru. Nah, modul pembelajaran yang kedua ada modul pembelajaran project based learning. Nah, bagaimana sih modul pembelajaran project based learning ini? Sesuai namanya, modul pembelajaran ini akan mengaitkan materi pembelajaran dengan sebuah proyek. Nah, di mana di sini siswa akan membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan materi mereka. Bagaimana cara penggunaannya di kelas? Nah, di sini guru terlebih dahulu memberikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, dan jangan lupa guru terlebih dahulu menanyakan sebuah pertanyaan kepada murid. Setelah itu, guru akan menyuruh murid untuk membuat sebuah kelompok lalu membuat sebuah proyek. Nah, di sini guru akan berfungsi sebagai penanggung jawab dan monitoring akan hasil proyek tersebut. Guru juga berfungsi untuk mengatur waktu dan jadwal kerja proyek tersebut dan membantu murid dalam melakukan proyeknya jika terdapat kekeliruan. Setelah proyek selesai, guru akan menyuruh murid untuk mempresentasikannya di depan kelas, dan dari hasil presentasi itu guru akan bisa melihat bagaimana siswa memahami materi tersebut baik melalui hasil proyek dan melalui cara pemaparan mereka di dalam kelas. Guru akan menilai dari situ. Setelah itu, di akhir pembelajaran, guru bisa membuat sebuah evaluasi atau refleksi bagaimana pengalaman murid dalam membuat proyek tersebut dan sejauh mana proyek tersebut berkontribusi pada pemahaman mereka dalam memahami materi pelajaran tersebut. Yang ketiga ada model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning ini menuntut murid untuk lebih mandiri. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, di sini murid akan dilatih untuk mengambil data-data sesuai dengan materi. Mereka akan mengambil data-data di lapangan seperti melakukan penelitian kecil-kecilan, dan mereka akan mengolah data tersebut dan menyimpulkan sebuah hipotesis. Nah, di dalam kelas murid akan mempresentasikan hasil penelitian mereka dan hipotesis yang mereka dapat. Lalu guru akan membandingkan hipotesis yang mereka dapat dan kesesuaian terhadap materi yang mereka sedang ulas. Nah, di sini guru bisa melihat sejauh mana murid bisa menggali informasi secara mandiri melalui metode discovery learning ini. Yang keempat ada model pembelajaran picture and picture. Nah, sesuai dengan namanya, model pembelajaran picture and picture ini akan berhubungan dengan gambar-gambar. Bagaimana cara penggunaannya di kelas? Nah, pertama guru bisa menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan dasar di kelas. Kemudian guru akan menyiapkan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pembagian zaman prasejarah. Ada Mesozoikum, Neozoikum, Paleozoikum, dan lain sebagainya. Setelah itu, guru bisa menyiapkan gambar-gambar yang berkaitan dengan pembagian zaman tersebut dan akan menyuruh murid secara berurutan untuk mengurutkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan pembagian zaman. Dan setelah itu, guru bisa bertanya kepada murid mengapa murid memilih urutan gambar-gambar tersebut. Nah, kemudian setelah selesai pembelajaran, guru bisa menyimpulkan bersama bagaimana pembagian zaman prasejarah tersebut menurut gambar-gambar yang sudah diurutkan. Nah, kemudian model pembelajaran yang kelima ada model pembelajaran example non-example. Sama seperti model pembelajaran picture and picture, untuk model pembelajaran example non-example ini juga akan berkaitan dengan gambar. Nah, bagaimana cara penggunaannya di kelas? Guru terlebih dahulu juga bisa menjelaskan metode pembelajaran, dan guru akan menyiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran tentunya. Guru akan menayangkan gambar-gambar tersebut di proyektor dan
guru akan menyuruh murid untuk menganalisis mana sih gambar-gambar yang sesuai dengan materi tersebut atau yang bisa dijadikan sebagai contoh dari materi tersebut. Nah, setelah itu hasil analisis murid bisa dipresentasikan di depan kelas dan kemudian guru bisa menyimpulkan. Model pembelajaran berikutnya ada contextual teaching and learning. Sesuai namanya, model pembelajaran contextual teaching and learning ini akan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata di lingkungan sekitar. Nah, di sini guru terlebih dahulu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sesuai materi. Nah, setelah itu guru akan mengambil kasus-kasus di sekitar siswa yang akan diangkat ke dalam materi pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu murid-murid bisa menganalisis kasus-kasus tersebut yang sesuai dengan materi tersebut. Kemudian setelah dianalisis, guru bisa mendiskusikannya di depan kelas dan mereka bisa membuat kesimpulan di sana. Yang terakhir ada model pembelajaran project based learning atau berbasis masalah. Nah, di sini guru terlebih dahulu akan seperti biasa menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar kepada peserta didik. Setelah itu guru bisa memberikan mereka arahan mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mencari bagaimana penyebab masalah tersebut. Setelah itu mereka bisa langsung bertindak atau menganalisis sebuah masalah dan mencari penyebab masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu guru bisa membantu siswa dalam membuat tugas yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik itu melalui laporan, video maupun yang lainnya. Setelah itu hasil laporan mereka atau video mereka bisa ditampilkan di ruang kelas dan dipresentasikan. Guru bisa membuat sebuah kesimpulan dan guru bisa menilai siswa dari bagaimana cara mereka menyelesaikan sebuah masalah tersebut dan menemukan solusi-solusi dari masalah tersebut. Nah, sekian dari model pembelajaran yang bisa digunakan pada abad ke-21. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.